وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersama-sama mengkaji Sirah Nabawiyah bersama kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti di edisi Ghazwatul Khaybar. Di Ghazwatul Khaybar ini adalah peristiwa yang penting untuk dipahami umat Islam, terutama interaksi mereka dengan Yahudi, apalagi kalau dihubungkan dengan konteks kekinian. Bilanya pian mendengar berita ini lagi rame atlet Israel kada dijulungi visa oleh Indonesia. Rame beritanya itu. Dakwah itu. Dari sisi ini bagus karena memiliki prinsip. Nah, kaum muslimin waktu di Ghazwatul Khaybar itu kelihatan haibahnya, wibawanya itu kelihatan. Yang seharusnya seperti itu. Nah, sebelum Ghazwatul Khaybar ini kan ada peristiwa dengan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, yang 3 kabilah Yahudi di Madinah ini sama-sama melanggar perjanjian. Ini kejadian 2 hari ini. Hanyar gencatan senjata, menyerang pulang. Itu ya dasar, kalau baca sirah Nabi bujur-bujur ya memang dasar itu. Ini kayak bahasa Satmargono tuh dejavu. Nah, dasar itu. Nah, tapi di perang Khaybar ini bedanya dengan peristiwa Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini kaum muslimin datang ke sana dan di sini terlihat menang telak karena banyak dapat harta ghanimah. Cuma ada poin pentingnya, orang-orang Yahudi di Khaybar ini tetap dapat di sana karena berhubungan dengan pengelolaan kebun di sana. Nah, namun mereka di kemudian hari kembali melanggar perjanjian. Akhirnya mereka terusir dari Khaybar. Nah, itu kan ada kemudian hari. Nah, sebelum lanjut ke poin-poin Ghazwatul Khaybar, ini berhubungan dengan Yahudi lagi. Ada nama seorang pemuka Yahudi ngarannya Zaid bin Sya'nah. Bahasa Arabnya Zaid bin Sya'nah. Ngarannya bin Arab benar ya karena hidup di Arab kan. Mempengaruhi itu budaya kan. Mempengaruhi. Lalu si Zaid bin Sya'nah ini karenanya pemuka agama Yahudi kan tahu ciri-ciri nabi aslinya, yang nabi orisinal dasar dari Taurat ini tahu. Lalu si Idin ini hendak ada uji lapangan terakhir. Jadi ciri-ciri yang lain sudah sip contengan. Kan apakah ini benar nabi, kan ada contengan Sidin pribadi. Nah, ada contengan terakhir yang Sidin harus membuktikan bujur-bujur. Pas di masjid ini di sini dasar hendak bujur-bujur lah. Jadi pas lagi di masjid, sahabat lagi banyak, langsung mendatangi Nabi Muhammad, langsung mengacak di bulu Zaid bin Sya'nah nih di tengah masjid. Itu kan kayak mantar nyawa itu. Kasih bayar hutang. Dengar Bani Quraisy ini kata bilang bayar hutang. Jar Nabi, ai maka belum jatuh tempo, pokoknya kau nak bayar kamu ini. Nah, Jurumar ulun panggal kan Nabi bulunya. Langsung aja memanggil kaji Nabi dosa santai aja. Umar kasih ambil gini bayarin. Nah, bayarin. Ini kayak mungkin 20 kilo kan itu. Utangnya tuh 20 gantang. Jar Nabi ambilkan 40 gantang. Jurumar kan apa? Maka dilebihi. Jar Nabi 20-nya bayar utang, 20-nya
gasan inya karena takutan. Tadi kan beri takutan. Ya, pas mengautakan ke rumahnya jar orang tadi kadusah 27 jar Umar jangan Nabi sudah memasani 40 jadi buat tembak kamu tahu lah siapa aku waktu pinando jar Umar aku Zaid bin Sya'nah aku mau kagum Yahudi itu kan bagaimana kisahnya kayak itu jar nah lalu Zaidnya ini berkisah memang Zaid ini dasar ahli Taurat sahabat tahu itu makanya Umar ini tahu cuma ada pinandu orangnya maklum kan zaman bahari lain zaman sosmed jadi ada pinandulan orang sudah aku teliti periksa tanda kenabian berdatang sudah ada cuma satu lagi tanda kenabian itu rasa kasih sayangnya itu lebih tinggi daripada amarah nah aku uji nyali di tengah masjid mengacak penggulu baju ini nah itu anak membujakan bujur Nabi kata wadah sanganya dasar bujur Nabi yang ada sarik amun Nabi jan amun kita sarik ya memang ada Nabi bang ditagih hutang situ juga lalu mulai ini ujar Zaid bin Sya'nah aku Islam asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah nah dan beliau ini termasuk yang meninggal di Ghazwatul Tabuk si Rabi Yahudi ini yang berislam Zaid bin Sya'nah. Selain Sidin ini yang seikongnya juga pemuka Yahudi Abdullah bin Salam. Ini terkenal riwayatnya waktu Nabi hanya sampai di Madinah. Hadisnya pun terkenal. An Abdullah bin Salam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Afshus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nah itu hadisnya. Sudah. Nah, lalu di antara poin yang penting di catatan penulis Syekh Said Ramadan Al-Buti mengenai Ghazwatul Khaybar ini yang pertama ini sabitun bil hadis sahih. Hadis sahih menyebutkan apa Annabi sallallahu alaihi wasallam yang semalam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi mata Sayyidina Ali fi aini Aliyin radhiyallahu an wa qad kana yashtaki minha fa bariat fil waqti nafsih hatta ka'an lam yakun mahu wajah diludahi Nabi mata Sayyidina Ali sampai Sayyidina Ali ini kayak kurang sehat kada pernah sakit mata ini mukjizat. Lalu yang kedua peristiwa mungkin ini semalam sekilas jenah ma auhallahu ilaihi min amri syah al-masmumah indama arada al-aql minha. Jadi waktu perang Khaybar itu salah seorang perempuan di Khaybar itu memasakkan kambing, mungkin kambing gulai bang, gulai kambing. Nah selain itu kambingnya ini Sidin diracuni. Salah satu yang paling banyak diandaki racun itu adalah di yang Nabi paling ketujuh Az-Zira. Sudah diracuni seberataan sawakan kambingnya. Lalu Nabi memakan. Nabi kada makan. Cuma yang memakan ini sahabat Nabi yang lain ngaranya Bishr al-Barra. Jadi Nabi kada sampat menangati. Dan memang qadarullah bang meninggalnya ini diracun Bishr bin al-Barra. Fabtala Bishr al-Barra luqmatahu qabla yantiqa Rasulullah SAW bi anha masmumah. Nabi belum sempat memberitahu itu beracun, sudah dimakan karena makan sama-sama dengan Nabi. Kan diberi kambing. Anak kambing gapian jadi yang perempuan tadi. Iya aja Nabi, silakan makan. Nah, meninggal karena diracun. Fakana qadahu fi dzalik. Nah, ini memang ya takdirnya kena racun.
Wala'alla fi dzalika mazidan min bayani maqtasallahu ta'ala bihi nabiyahu alaihi salatu wassalam min al-hifdzi wal ismah min aidin nas wa qaidihim. Dan peristiwa ini juga Nabi selamat dari rajun perempuan Yahudi ini bagian daripada keistimewaan Nabi sebagaimana disebutkan surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala menjagamu daripada manusia. Ya'simuka minan nas. Nah ini buktinya. Berdasarkan ayat ini ya Nabi aman. Ada bertahan dapat gangguan manusia. Nah lalu selain itu juga perempuan yang meracuni Nabi ini ternyata Islam. Nah kan pertanyaannya kayak ini. Kalau dalam fikih jinayat, fikih kriminalitas, apabila seseorang membunuh orang lain, maka kisahnya dibunuh. Itu hukum Islam. Ringkas saja. Boleh kambing nggak tanya? Oh bagus. Lalu apa yang terjadi? Nah, jadi perempuan ini waktu meracun, artinya kan membunuh Bishr, itu belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Riwayatnya itu. Walaupun zakarna anna ruwat ikhtalafu hal aslamat al-mar'ah al-yahudiyah amla, walladhi yaghlibu ala ma jazama bi az-Zuhri wa ghairuhu annaha qad aslamat wa lidzalika lam yaqtulha sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarahu Muslim. Jadi bebiniannya ini meracuni kambing diracuni, disuruh ke Nabi, sahabat Nabi tadi makan, lalu mati hari itu juga. Nah sesudahnya perempuan ini masuk Islam. Nah ini menurut riwayat beliau yang paling kuat. La yuqal innal qisas kana yaqdi qatlaha li'annal qa'idatal muttafaqa 'alaiha annal islama yajubu ma qablah fal qatlu alladhi istawjaba al qisas huwa ma kana waqi'an ba'da islamil qatil amma ma qablahu wal amru fi dzalika raji'un ilal harabah wa ma'lum al harabah tantahi bidukhul fil Islam. Jadi apakah kisos tidak diberlakukan? Ya memang tidak. Kenapa? Karena perempuan ini melakukan pembunuhan saat belum masuk Islam, belum bersyahadat. Artinya mandaki racun sehingga membunuh sahabat itu ketika belum berislam. Nah, sudah membunuh lalu berislam, ya al-Islam ya jumbu maqablah. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Jadi kalau ada orang masuk Islam, dosanya sebelum Islam tuh habis, ada apa-apa. Nah untuk kasus perempuan ini kenapa tidak dikisos? Bukan tidak dikisos, karena memang waktu melakukan pembunuhan belum masuk Islam. Kamu kayak itu jar baik murtad dulunya lebih Islam. Nah itu salah. Ini yang dasar belum Islam. Kalau murtad itu tetap dapat kewajiban yang sama dengan orang muslim lainnya. Jadi kira beda. Misal, maksudnya ya beneran. Jadi misalnya ada orang murtad bulan Jumadil Awal, murtadnya sebulan murtad. Di bulan Jumadil Awal ini kan murtad itu berarti kada sembahyang. Pas kebetulan jatuh tempo zakat, harusnya bayar zakat. Nah, bulan Rajab taubat masuk Islam pulang. Memang kada sambat pang mau harus ke capil lagi, ganti kartu keluarga Islamnya. Lalu apa tuh hukumnya? Berarti selama ini murtad, kewajiban yang ditinggalkan tuh ya harus dibayari. Jadi misalnya ada wajib bayar zakat emas 85 gram. Ya emasnya banyak 85 gram. Mulai harga 1 juta segram. Jadi emasnya sampai 100 gram. Wajib zakatnya 2,5 gram. Nah bulan Jumadil Awal harusnya bayar, tapinya waktu itu murtad ada bayar. Berarti pas Islam kewajibannya gugur lah. Ada dibayari. Pas bulan Rajab punya taubat,
matinya murtadnya wajib bayar. Nah itu murtad beda lawan yang mualaf tadi. Yang mualaf itu bilanya apa ya, duitnya banyak ya toh, masuk Islam ya dimulai dari itu, ada sama. Nah, summa inna yahuda Khaybar maka tu yazra'un al-ard ala nisf min nitajiha ila an kanat khilafatu Umar radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang Yahudi di Khaybar bertahan di sana, mengelola tanah sana sampai di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tapi kan pada akhirnya mereka membunuh salah seorang Ansor. Orang Ansor. Nah, itu bukti mereka sudah membatalkan perjanjian. Akhirnya Pak, mereka dikeluarkan dari tanah Khaybar. Wa hakadha tamma ikhrajul yahud minal jaziratil arabiyyah walaula baghyuhum. Kalau seandainya bukan kezaliman mereka, wa udwanuhum, permusuhan mereka, wastikbaruhum, kesombongan mereka, alal haqqi, terhadap kebenaran, lama turidu walama ukhriju, mereka tidak terusir dan tidak dikeluarkan. Istikbar ini maksudnya kan sombong, tidak mau menerima kebenaran. Orang Aus dan Khazraj itu kenapa jadi orang Khazraj yang pertama bertemu Nabi itu, nah yang be-6 tuh langsung masuk Islam? Ya karena mereka tahu kabar Nabi terakhir dari orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi pas tahu Nabi sampai ke Madinah dan ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, mereka malah tidak mau. Nih, ini maksud sombongnya. Sombong itu di sisi lain batarul haq wa qamtun nas, menolak kebenaran. Karena mau yang bujur ini kada menerima. Nah, itu. Makanya ada ungkapan unzur maqala wala tanzur man qala. Dengarkan apa yang dia ucapkan, bukan lihat orangnya. Bisa jadi ada orang biasa tapi kata-katanya memang bagus ya. Ini dalil melihat YouTube. Bilangnya isi YouTube-nya bagus saja, nah lihat ya. Itu habis dah Khaybar. Setelah Khaybar selesai, Nabi melakukan aktivitas lain. Apa itu? Saraya ilal qabail wa kataba ilal muluk. Mengirim pasukan-pasukan ke kabilah-kabilah Arab yang lain dan menulis surat ke kerajaan-kerajaan sekitar Jazirah Arab. Ini membuktikan Sulhul Hudaybiyah memang memiliki dampak yang sangat besar dalam strategi dakwah Nabi. Ini musuh sekong kawadah di apa namanya ini senjata aman dah, makanya Nabi bisa ekspansi ke tempat-tempat lain. Jadi kalau satu titik itu dianggap kalah dalam tanda kutip, tapi sebenarnya Nabi sudah menang dalam banyak langkah yang lain. Itu ya termasuk saraya. Tsumma akhadha Rasulullah SAW yab'atsu saraya min ashabihi ila mukhtalifi qabail Arab al-muntasyarah fil jazirah al-arabiyyah litaqum biwazifati dakwah ilal Islam wa illam yastajibu qataluhum ala dzalik. Nabi mengutus ke kabilah Arab yang lain. Jadi kayak ini mungkin awas dah ada sudah ulun sampaikan mengenai struktur sosial masyarakat Arab. Jadi di Arab itu, jadi kan waktu itu masa jahiliyah tuh Romawi merupakan negara adidaya, Persia negara adidaya. Nah ada negara kelas 3 lah ya, bangsa Arab. Bangsa Arab ini tidak satu kesatuan seperti Romawi maupun Persia, tetapi mereka itu sistem pemerintahannya per kabilah. Jadi kayak kerajaan, tapi kabilah, per kabilah aja. Jadi misalnya ada satu kabilah nih. Nah, pemimpin kabilahnya ini yang menentukan dengan kabilahnya. Apabila pemimpinnya meninggal, yang meneruskan siapa? Anak kepala suku, harus. Jadi per kabilah.
Di Madinah Sa'ad bin Mu'adz itu adalah pemimpin Aus dan dianggap tokoh Madinah. Nah, sehingga ketika beliau masuk Islam, memudahkan kabilah beliau terutama Bani Ashhal untuk masuk Islam, karenanya sami'na wa ata'na lawan raisul kabilah, pemimpin kabilah. Nah, di Arab tuh kayak itu. Kabilah ini kawa sebelahnya pastilah ya kada sama, karenanya beda. Di antara kabilah-kabilah yang ada itu, kabilah Quraisy ini termasuk yang kuat, disegani di seluruh kabilah Arab. Nah, itu. Tapi Quraisy waktu itu ya tidak menguasai semua kabilah. Kenapa? Ya karena kabilah itu memiliki pemerintahannya sendiri, struktur sosial tersendiri. Nah, di tahun Nabi apa ngarannya nih, tahun ke-7 setelah Sulh Hudaybiyah, setelah anu juga nih Ghazwat Tabuk juga, Nabi mengirim pasukan-pasukan ke kabilah, datangi mau anak Islam lah, dakon perangi, sampai sudah tersampaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa fi hadzal fatrati nafsiha bada Nabi sallallahu alaihi wasallam yab'atsu kutuban ila mukhtalifi mulukin wa ru'asa'il alam yad'um fiha ila al-islam wa nabaza ma hum alaihi minal adyan al-batilah. Nah, ini yang peristiwa sangat terkenal. Nabi ekspansi ke dunia internasional dakwahnya. Ya kayak itu soalnya mulai dari lokal dulu. Setelah lokal itu kuat, hanyar apa ngarannya nih, nasional atau hanyar internasional. Nabi di Mekah ini kan bisa dianggap homogen, Quraisy aja. Nah itu ya, walaupun tentu ada kabilah lain, cuma secara umum mayoritas Quraisy. Ketika Nabi pindah ke Madinah, nah ini sudah beda suku, masih di lingkungan Arab tapi sudah beda suku. Itu sudah mapan, lalu ekspansi ke daerah-daerah luar. Ya ini Nabi mengirim surat ke daerah-daerah luar, mengajak para pemimpin kerajaan, raja-raja itu berislam. Amun versi ini itulah kira-kira tuh, nah versi ini pas sidang PBB, ayo kasih bersyahadat buan pian, kira-kira kayak itu bang, membawai ayo Donald Trump bersyahadat, kira-kira kayak itu membawai langsung aja pas sidang PBB. Namun versi ini tuh, dunia internasional. Rawa Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di tabaqat beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma raja min Hudaybiyah fi Dzulhijjah sanatu sittin, ketika Nabi pulang dari Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, bulan Dzulhijjah lah, arsala rusul ilal muluk yad'um ilal Islam. Nah, Nabi mengirim utusan-utusan ke kerajaan-kerajaan sekitar gasan Islam. Dakwahnya berdasarkan apa yang dilakukan Nabi ini, kita dakwah tuh nah kawa jual lewat surat, berarti wah ini kawa jual lewat media sosial, berarti itu dianggap juga dapat pahala juga. Ada orang di seberang pulau, kita ajak ayo berbuat baik, dakwah juga. Ayo salat jamaah, ya juga, karena ini Nabi kirim surat. Kirim wa kataba ilaihim kutuban faqila ya Rasulullah innal muluka la yaqrauna kitaban illa maktuman. Para raja itu tidak akan membaca surat kalau tidak ada stempelnya. Nah, fattakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin khataman min fiddah naqashahu salasat astur Muhammad Rasulullah. Nah, lalu cincin Nabi itu yang diulas stempel. Jadi cincin Nabi itu diukir Muhammad Rasulullah 3 baris. Nyalain Muhammad Rasulullah bang,
dipaling supaya lafzul jalalah Allah itu tak ke atas, cuma dibaca Muhammad Rasulullah. Allah Muhammad Rasul, mau ada salah itu jadi cap surat Nabi. Nah, sudah. Fa kharaja sittatu nafarin fi yaumin wahid. Yang jadi utusan ada berenam. Mengirim surat ini ada berenam. Wa dzalika fil Muharram sanatu 70 wa kana kullu rajulin minhum yatakallamu bi lisanil qaumil ladzi ba'atha ilaihim. Ada 6 orang dan 6 orang ini memang ahli bahasa setempat. Nah, jangan nyawa ini hikam berdakwah ke Eropa. TOEFL nomor 50 kirim. Hikam kirim ke Jepang. Wibu sekali Anda kirim. Nah, ini ahli drama Cina, bisa bahasa Cina, kirim ke sana. Nah, yang ahli-ahli bahasa itu guna pakai bahasa asing, gasan berdakwah. Ini bisa bahasa Latin. Ya, di daerah Amerika Selatan itu kan bahasa Latin, kirim ke sana berdakwah. Nah, ini sahabat dikirim sudah untuk berdakwah. Fakana awwalu rasulin ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damri ila Najasyi. Nah, ini ke Najasyi di Ethiopia. Jadi kita sering mengenal daerah Syam. Apa daerah Syam itu? Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Itu Syam. Ngaran bahari Biladus Syam. Raja Najasyi ini adalah raja di Biladul Habasyah. Habasyah itu nama bahari. Nama wahini bang, Sudan, Somalia, Ethiopia, Eritrea, enggak salah. Sudan, Somalia, Eritrea, Ethiopia, itu Biladul Habasyah. Nah itu. Nah, Najasyi itu raja di sana. Najasyi ini ya yang semalam itu juga yang Ja'far bin Abi Thalib berdiam di sana untuk menyelamatkan diri. Yang raja Najasyinya asalnya Nasrani, yang memberikan perlindungan kepada umat Islam, yang jar Nabi rajanya adil gitu. Fa akhadha kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a ala ainaihi wa nazala min saririhi. Jadi pas dapat suratnya itu diandak di mata sini. Wa nazala min saririhi fa jalasa al-ard tawadduan. Jadi pas dapat surat andak di mata udah ini. Lalu berturun dari kedudukan siden, kemudian masuk Islam. Ini simbol menghormati surat ini dan simbol siden masuk Islam. Wa syahida syahadatal haq wa qala law kuntu astati'u an atiyahu la ataituhu. Seandainya aku bisa mendatangi beliau, akan aku datangi. Nah, Raja Najasyi ini berarti beliau masuk Islam tahun 7 Hijriah. Dan syariat sembahyang gaib ini terjadi dengan Raja Najasyi. Tapi tahu Najasyi meninggal, selalu sholat gaib. Nah, ini Raja Najasyinya. Ini kan membuktikan hidayah itu tidak akan terbatas di satu tempat. Najasyi ini jauh loh dari Mekah, tapi karena memang hidayah sampai ke sana ya Islam sidin. Dan sirah nabawiyah selalu memuat kisah sidin nih, ada terus sebagai orang menerima hidayah. Makanya kalau rumus hidayah, keadaan nih Indonesia yang jauh daripada Mekah Madinah itu menjadi negara muslim terbesar di dunia, nomor 2 apa enggak ini? Di bawah Pakistan. Satu Pakistan, kita 2. Asalnya kita nomor 1. Itu entah banyak murtad kah atau berkurang orang Islamnya, berkurang daripada Pakistan. Cuma bedanya dengan Pakistan adalah Pakistan itu 98% kayaknya Islamnya, 2% aja yang ada Islam. Pokoknya di atas 95%. Kalau yang di Indonesia di bawah 90%. Jadi secara data itu agak beda. Heterogen Indonesia tuh, nah
itu lebih kelihatan dibandingkan Pakistan. Indonesia itu negara Muslim, tapi keanekaragamannya itu ada juga. Nah, itu nomor 2 padahal. Dalam rumus hidayah, walaupun kita jauh daripada Nabi diutus Mekah, ternyata banyak yang Islam. Apalagi kalau kita baca sejarah ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara dan hubungannya dengan dunia Islam, itu sekitar abad 17, 18, 19-an. Jadi kan salah satu riwayat menyebutkan abad ke-13 ke 15 kerajaan Islam mulai berdiri kuat. Nah, lalu orang-orang Islam di Nusantara atau ulama-ulamanya pulang ke Timur Tengah belajar. Nah, jadi kayak ini dari Timur Tengah berdakwah ke Nusantara. Ini orang Islam yang sudah kuat, sudah pina banyak, boleh pulang ke Timur Tengah untuk apa? Untuk belajar. Belum balik. Nah, di antara ulama Nusantara itu ada yang selajur di sana, ada yang kembali ke Benua. Kalau di sini yang kembali ya kayak Datuk Lampayan. Ke sana sih dia 35 tahun, boleh pulang. Ini hidayah. Najasyi masuk Islam. Yang kedua, wa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dihyah bin Khalifah al-Kalbi ila Herakl Malikir Rum, Heraklius. Dihyah al-Kalbi ini secara paras, kurangnya bahasa kita ini good looking. Nah, kadang malaikat Jibril itu dalam bentuk dia nih menyerupanya. Kadang kirim ke Heraklius. Perlu diketahui, Heraklius ini apa agamanya? Nasrani, artinya ahlul kitab juga. Masyarakatnya bang, ya juga ahlul kitab juga. Tahun Nabi terakhir. Sudah. Fadafa Dihyah bi kitab Rasulullah SAW ila azimi busra. Fadafa'u azimi busra ila Herakl. Ini hierarki gubernur Busra dulu, lalu ke Heraklius, dibaca Heraklius. Wa qarahu wa kana fihi bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Nabi lah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla azimir Rum. Dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, pembesar negeri Romawi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang mengikuti petunjuk. Amma ba'. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aku mengajak engkau untuk berislam. Aslim taslam, berislamlah kamu selamat. Wa aslim ya'tikallahu ajraka marratain. Berislamlah maka Allah akan memberimu 2 pahala. Wa in tawallaita fa in 'alaika ismul arisiyin. Arisiyin ini kayak ini nah. Bila pian masuk Islam dapat 2 pahala karena pemimpin Romawi. Jadi pelopor contoh. Tapi bilanya pian kada Islam ya dosa pian dan masyarakat pian. Nah itu. Wa ya ahlal kitab, sambungannya lah di dalam surat itu. Ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ayo sama-sama kita menyembah Allah, wala nusyrika bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, jangan ada di antara kita menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan. Wa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Islam sudahlah. Imbah membaca itu Heraklius ini berpikir dan mengumpulkan bebuhan pejabat istana, menteri-menteri, kumpulkan berdatangan menteri perdagangan kumpulkan juga lah. Iya juga, menteri keuangan ada juga di masa itu bang lah. Kumpulkan, sudah terkumpulan. Heraklius ini model kayak berapa ya lah? Sambil memantau situasi. Sudah terkumpulkan. Ya ma'syarar Rum, hal lakum fil falah wa rusyd wa yathbutu lakum malikukum atau mulkukum wa tattabi'una maqala Isa bin Maryam.
Wa mazaka yuhal malik. Bagaimana pendapat kalian jarano? Jadi Heraklius menjelaskan nih tentang surat. Lalu Heraklius ini memadahkan menakuni tattabi'una hadzal nabiyyal arabi. Kayak apa buhan pian? Hakunkah mumpati nabi nih? Nah, jelaskan lalu menakuni buhan pejabat ya betul. Kayak apa buhan pian? Hakun mumpati nabi nih, nabi orang Arab nih nah. Sekalinya faqalu fahasu haysata humur alwahsh wa tanajazu wa rafa'u salib falamma rahirak al-zalik minhum ya'isa min islamihim wa khafa ala nafsihi wa mulkihi fasakkatahu. Jelaskan kan tentang surat ini isinya ini. Nah, kayak apa buhan pian? Hakon kamu empati nabi orang Arab nih. Abut ini bukan pejabat. Gitu bi Islam kayak apa gentingan kita kayak apa bi Islam abot sampai ada nang kayak bocok kami kada hakon mangkat salib. Kami tetap ini aja. Sudah melihat situasi itu jar Heraklius lah dalam hati di riwayatnya nih lah. Riwayat Musa. Bah, parah ini dah. Nah, bedanya orang bayi Islam nih buhannya nih. Nah, sudah itu satu poin. Poin yang kedua, wa khafa ala nafsihi wa mulkihi. Dan Heraklius itu khawatir terhadap dirinya dan kekuasaannya. Ini bilanya kita membaca lah sejarah Romawi itu apa yo? Kudetanya tuh rancak benar. Rajanya pindah ada karuan tambo. Rajanya itu nak ada beres kudeta karena keluarganya kamu kudeta. Tuh banyak kejadian yang itu. Dan ada beberapa raja Romawi itu yang secara perilaku aneh-aneh. Ada yang bisa kayak itu. Jadi kekhawatiran Heraklius yang dikirimi surat takutan hilang kekuasaan ini itu bukan apa ya overthinking, bukan yang pesimistis berlebih, memang ada kejadian yang kayak itu. Jadi wah, ambillah jadi raja namun di Islam nah itu. Padahal Heraklius ini secara pemikiran kayak ini disebut nabi sudah ke sana. Akhirnya apa? Fasakkatahum, akhirnya Heraklius mendiamkan mereka. Apa kata Heraklius? Innama qultu lakum ma qultu li ukhtabirakum li anzura kaifa salabatukum fi dinikum faqad ra'aitu minkum alladzi uhibbu fasajadu lahu. Nah, lalu Heraklius mengeluarkan kata-kata pamungkas ahli muwaluk. Jar Heraklius, nah aku sebujurnya mau uji buhan nikah aja. Soalnya lihat di pina kuat peng nah masih agamanya anak uji bener ya. Berarti maksudnya merak Islam dah. Tapi melihat menterinya bina ada Islam, nak ada jadi. Sehingga apa? Fasajadulahu, sehingga mereka sujud kepada Heraklius. Nah, ada jadi. Cuma Heraklius ini termasuk kalau Najasyi Islam, Heraklius ini termasuk menerima dengan baik utusan Nabi ya, dia tadi diterima dengan baik. Ini beda dengan yang mendatangi Kisra. Bagaimana nasib utusan yang mendatangi Kisra dan apa yang terjadi? Bagaimana prediksi Nabi dengan kerajaan Persia yang dikuasai oleh Kisra? Nih insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.